Baik, sebelum saya menjawab, barangkali ada pertanyaan yang terkait dengan ini dari kawan-kawan yang lain, silakan. Barangkali supaya jangan ada Oh, begitu. kalau ada lagi pertanyaan yang senada dan sebagainya, kan ini kan tentang aliran. Ya, tapi Barangkali oke, ditawarkan dulu ya. Walaupun tadi pengennya dari penonton kita pengen singkat saja jawabannya. Oh, sekaligus silakan jamaah kita dimulai dari Bang Haji Khairul Umur, ada juga Mas Awaludin, atau juga Ustadz Ali Purnama. Dipersilahkan tentang aliran, tema kita di season pertama ini. Ya, terima kasih. Saya dengar tadi masalah aliran. Ya. Sebenarnya aliran-aliran Islam ini saya dengar-dengar ini banyak sekali aliran. Ya. Cuman ya kembali kita ke satu tujuannya, yaitu Allah. Nah, di situ saya dengar memang ada Syiah. Syiah, saya nggak tahu itu kebenarannya gimana, nanti biar dokter yang menjawab, dan juga ada juga aliran-aliran yang lain yang memang betul-betul menyesatkan. Oke. Nah, lalu bagaimana nanti Islam selanjutnya ini Pak Ustadz? Nah, itu yang pertama. Lalu polemik permasalahan kadang-kadang di masjid. Di masjid sholat berjamaah. Tapi kalau sekarang ini kayaknya sudah dengan sendirinya berubah. Kalau dulu banyak jamaah itu yang selalu kapan sholat jamaah menempelkan kakinya. Menempelkan kakinya. Itu berapa orang yang selalu menempelkan kaki itu, saya tanya nggak bisa jawab. Sementara kalau menurut dari kami, kita mengganggu orang tidak sholat aja berdosa. Apalagi ini mengganggu orang lagi sholat. Nempelkan kaki, bergerak-gerak lagi kakinya itu. Enggak geli. Nah, kan itu. Kadang kita sudah larikan kaki ini. Dikejar lagi. Ditempel, digerak-gerak lagi. Gerak-gerak. Nah, seakan-akan disengaja itu ya. Nah, makanya saya bilang sama mereka, Islam ini logika loh. Islam ini logika. Kenapa saya bilang logika? Kalau kita mengganggu orang di saat tidak sholat aja kita berdosa. Apalagi ini ganggu ke konsentrasi orang lagi sholat. Kehusukan orang lagi sholat. Mana mau husuk kalau digeser-geser. Oke, pertanyaannya apakah dibenarkan atau tidak? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, itu kan apakah memang ada anjuran harus menempelkan kaki itu, Ustaz? Oke. Nah, itu satu. Nah, lalu yang masalah Islam tadi, pada akhirnya nanti Islam ini bagaimana, Ustaz? Nah, itu kira-kira. Saya rasa itu aja dulu untuk sementara. Baik, terima kasih Haji Khairul Umur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Awaludin, ada yang ingin ditanyakan untuk melengkapi dan sekaligus nanti ya Ustadz bisa menjawab langsung. Ya, terima kasih. Ya, ini berkaitan dengan Syiah tadi ya. Sebenarnya Syiah ini sudah cukup lama ini, Ustadz ya. Sudah lama, bahkan kalau saya tidak salah ini kan zaman setelah Rasulullah SAW wafat ya kan? Baru ada aliran Syiah ini kan. Nah, kemudian di Bengkulu juga ini kan ada beberapa yang mungkin bisa dikatakan dengan adanya tradisi Muharraman itu kan, katakan juga Syiah. Nah, ini bagaimana sejauh pemikiran atau pandangan Ustadz ini di Bengkulu sendirilah, yang nggak usah jauh-jauh gitu kan. Di Bengkulu tentang Syiah ini gimana, dan kalau memang sudah ada, berapa persen yang sudah menjalankan itu? Terima kasih. Secara pribadi ya. Iya, betul. Karena Pak Ustadz juga kan bukan harus mendatanya ya. Betul. Kan begitu. Pengetahuan ya. Nanti dijawab. Ustadz Ali, ada yang ingin ditanyakan? Oke, cukup ya. Cukup dari Bang Haji Khairul Umur dan Mas Awaludin. Kira-kira langsung aja Ustadz untuk dijawab. Terima kasih. Ini pertanyaan yang tidak ringan ya. Tidak ringan. Kalau saya boleh meringkas dari pertanyaan ini, mungkin masyarakat kita banyak yang bingung. Karena promosi setiap aliran itu pasti gencar dilakukan. Aliran ini bilang aku benar
kamu sebaiknya ikut saya. Aliran itu bilang, aku yang benar, sebaiknya Anda ikut saya. Nah sekarang semua aliran itu hadir di Indonesia dan melakukan promosi. Tanpa perlu saya menyebutkan satu persatu, yang jelas demikian. Ini adalah perbawaan negeri kita yang berada di persimpangan dua arus besar. Dari, yaitu kita belajar di geografi ya, dari Asia ke Australia, dari Pasifik ke Samudra Hindia. Mau nggak mau, negeri ini adalah negeri yang terletak di persimpangan arus. Karena itu negeri ini dari awal zamannya negeri ini ada sampai entah mungkin sampai hari kiamat, tanpa ada manusia promosi pun, arus angin, arus cuaca, arus binatang, arus alam akan menyimpang di sini. Karena negeri kita adalah negeri yang di persimpangan jalan. Tentunya negeri kita manusianya tidak sama dengan di negeri yang di sana tidak ada arus persimpangan. Orang yang tinggal di perapatan tidak akan sama karakternya orang yang di pojok jalan yang di sana cuma satu arus. Siapa saja orang yang hidup di perempatan harus siap punya pola hidup yang berbeda dengan orang yang di pojok sana. Ini risiko negeri kita yang di persimpangan jalan. Karena itu, karena kita bingung harus ambil aliran mana, semuanya mengklaim bahwa mereka aliran yang benar, yang lain sesat, iya kan? Nah kalau saya bilang A yang benar, yang lain salah, itu bukan orang di perempatan itu. Ini tidak enaknya orang jadi di perempatan. Nah, karena itu mari kita coba simak surat As-Sajdah ayat 24-25. Kurang lebih seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad ataina Musal kitaba fala takun fi miryatin min liqa'ih wa ja'alnahu hudan li bani Israil wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun inna rabbaka wa yafsilu bainahum fi ma kanu fi yakhtalifun. Ayat 24 yang terakhir ada wa kanu bi ayatina yuqinun. Orang-orang Israel itu setelah diberi kitab Taurat oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Mereka mendapatkan perintah dari Taurat, mereka banyak yang menjadi imam. Kalau menjadi imam, jadi tokoh, tentunya kemudian mereka akan mengembangkan pemahaman-pemahamannya. Wa kanu bi ayatina yuqinun, masing-masing mereka punya keyakinan dengan ayat-ayat Allah. Imam A yakin begini, dalilnya ini. Imam B yakin begini, dalilnya begini. Semua ambil dari Taurat. Mereka datang dan hadir dengan keyakinannya. Kemudian kata Allah, inna rabbaka wa yafsilu bainahum. Sesungguhnya Tuhanmu, wahai Muhammad, huwa yafsilu bainahum. Dia sendiri yang akan menjadi hakim antar mereka. Fi makanu fi yakhtalifun, tentang apa yang mereka perselisihkan. Coba mari kita tafakuri ayat ini. Nanti tuh gini, katakanlah ada 3 kelompok di hadapan Allah. Ya Allah, kata kelompok A, kelompok B sesat. Kata B, ya Allah, kelompok C yang sesat. Kata yang C, ya Allah, kelompok A yang sesat. Kemudian bagaimana kalau Allahnya bilang gini, kalau begitu A, B, dan C semuanya saling menyesatkan, maka kalian semuanya masuk neraka. Karena kata masing-masing sesat kalian. Bagaimana?
Kelompok A bilang B sesat, B bilang C sesat, C bilang A sesat. Menurut mereka tidak yang benar, sesat semuanya. Kalau Allah mengikuti kata mereka, udah kalian masuk neraka semua.